Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Diniyatil qabul tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul ila hadrati rasul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, insyaallah kita akan baca kitab Fathul Mu'in, yaitu babun nikah, dan ini perdana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Babun nikahi ay hadza babu bayani ahkamin nikah. Ini adalah bab bayan, penjelasan tentang hukum-hukum nikah dan hal-hal yang terkait dengannya. Wa huwa lughatan ad-dhammu wal ijtima'u. Wa minhu qawluhum tanakatil asjaru idza tamayalat wa dhamma ba'daha ila ba'din. Apa sih nikah itu? Sebelum kita bicara tentang hukum nikah dan hal-hal yang lain, pertama kita harus tahu dulu definisi nikah. Apa itu nikah? Apa itu hakikat nikah? Wahwa, dan dia kata nikah, lughatan secara bahasa, ad-dhammu wal ijtima'. Artinya adalah ad-dhammu, menghimpun, menggabung, wal ijtima' dan kumpul gitu. Jadi nikah secara bahasa artinya kumpul, bergabung dan kumpul. Wa minu, dan diantaranya, diantara kata nikah yang maknanya adalah ad-dhamm wal ijtima', bergabung dan kumpul. Kalau ucapan mereka, ucapan orang-orang Arab, tanakatil asjaru, pohon-pohon itu saling menikah. Ya, tapi jangan dipikirin pohon kekau, jangan gitu ya. Ini kan lagi bicara tentang arti nikah secara bahasa. Tanakatil asjaru, pohon-pohon itu saling menikah. Apa maksudnya? Apabila tamayalat, pohon-pohon itu saling miring, caring condong kemari, condong ke sono dan seterusnya. Wan dhamma ba'daha ila ba'din, dan sebagian pohon tadi bergabung ila ba'din kepada sebagian yang lain. Berarti posisi pohon-pohon tadi pertama dia rindang, kedua berdekatan, sehingga cabang, dahannya dan seterusnya itu saling bergabung, saling kumpul gitu. Dan itu bisa sering kita lihat termasuk pada pohon bambu ya. Pohon bambu itu kan bergempal dia, gabung. Sampai atasnya juga suka saling gabung, suka saling kumpul gitu ya. Nah itu arti nikah secara bahasa, yaitu ad-dhamm wal ijtima'. Sekarang nikah secara syara. Apa sih nikah? Wa syar'an, dan nikah secara syara. Syara di sini artinya secara istilah yang disepakati oleh ahli-ahli fikih. Aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilafzi inkahin aw tazwijin. Nikah adalah aqdun, akad. Akad itu perjanjian antara dua orang lah ya, paling minimal. Yatadammanu, akad ini mengandung. Ada yang mengartikan melazimkan. Ibahata wad'in, dibolehkannya wati. Wati itu hubungan biologis antar lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Bilafzi ingkahin, dengan menggunakan kata ingkah. Ingkah itu artinya menikahkan. Atau tazwijin atau tazwij. Makanya seorang wali ketika mau menikahkan anaknya, dia bilang kepada calon mantunya ya, angkahtuka wa zawwajtuka, aku nikahkan kamu, aku kawinkan kamu
dengan putriku yang bernama ini dengan mahar sekian, nakdan, kontan. Nah nanti calon suaminya tinggal jawab, tinggal qabul. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur nakdan. Saya terima nikahnya dengan mahar yang tersebut tadi, ya disebutin maharnya berapa gitu ya. Nakdan yang dibayar kontan. Nah ketika ijab kabul telah terjadi, maka akad nikah dianggap telah selesai dan telah halal. Sehingga jadilah mereka suami istri yang ketika melakukan hubungan itu melalui pintu yang Allah ridhoi, yaitu pintu nikah. Sementara hubungan melalui zina itu adalah hubungan yang pintu Allah tidak ridhoi, bahkan Allah larang perbuatan zina. Itu nikah ya. Jadi nikah adalah akad, yang akad ini mengandung, artinya melazimkan ibahatawatin, kebolehan mewati. Tadinya katakanlah Fatimah, dia haram digauli oleh A sebelum akad nikah. Nah sesudah akad nikah, kemudian sah dan menjadi suami istri, maka A boleh menggauli Fatimah tadi gitu. Nah itu nikah tuh. Kemudian berbicara tentang akad nikah, akad tadi sebagai konsekuensinya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan akad nikah itu akad tamlik, ada yang mengatakan akad ibahah. Kalau akad tamlik berarti ketika terjadi pernikahan, maka istri menjadi milik suami sesudah seakad nikahnya. Cuman ketika di Indonesia seringkali kita jadi bingung karena muncul bahasa suami bilang kepada istrinya, istriku engkau adalah milikku. Istrinya bilang begitu juga, suamiku engkau adalah milikku. Gitu. Jadi sekali lagi, akad nikah itu sifatnya apa? Ternyata ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan akad nikah itu dia akad tamlik. Ada yang mengatakan akad ibahah. Berarti kalau akad tamlik, pemahamannya begini. Ketika seorang suami telah sah menikahi seorang istri, maka istri itu adalah milik suami. Gitu. Nah kalau akad ibahah, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, dan wanita tadi telah menjadi istrinya melalui akad nikah tersebut, maka laki-laki tadi tidak memiliki istrinya, enggak. Tetapi di sini sifatnya hanya suaminya tadi telah dibolehkan oleh agama untuk menggauli istrinya. Nah itu akad ibahah. Berarti bukan akad tamlik, bukan gitu ya. Jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang akad nikah akad tamlik, ada yang bilang akad ibahah. Nah karena perbedaan pendapat tadi, ketika terjadi satu peristiwa, ketika terjadi satu ucapan, katakanlah seorang suami bilang begini, Wallahi la amliku syai'an. Demi Allah saya tidak memiliki sesuatu pun, apapun. Sementara dia punya istri, gitu. Nah, ketika dia sumpah kayak gitu dan ternyata dia punya istri, berarti dia melanggar sumpah dong. Berarti dia harus bayar kifarat sumpah dong. Nah di sini katakan wal ashahu la hintha haitsu la niyata. Hal yang paling ashah ketika suami mengucapkan tadi la hintha, ketika pada kenyataannya dia punya istri ternyata la hintha, di sini tidak dipandang melanggar sumpah. Haitsu la niyata, sekiranya di sana memang tidak ada niat gitu. Kemudian tidak ada niat istri ke istri gitu maksudnya. Kemudian berbicara terkait tentang akad tamlik, di mana seorang suami ketika dia sudah sah menjadi suami bagi istrinya, maka otomatis istri tadi adalah milik suami gitu. Ini kalau arti akad tamlik. Ulama membagi, bicara milik ulama bagi dua. Ada yang namanya milkul intifa, ada namanya milkul manfa'ah. Bedanya apa? Bedanya kalau milkul intifa, ya kita intifa, kita mengambil manfaat. Beda dengan
milkul manfaah gitu. Bedanya gini. Ada perbedaan antara ketika kita miliki seorang istri dengan ketika kita memiliki motor gitu. Nah, contohnya begini. Ketika kita memiliki motor, maka motor itu yang mengambil manfaatnya kita, yang ngendarainnya kita. Bahkan ketika motor tadi kita bisa sewakan kepada orang lain, katakanlah sebulan berapa ya? 1 juta. Maka otomatis uang 1 juta itu menjadi milik kita, bukan milik motor. Karena motor tidak bisa memiliki. Tetapi ketika seorang istri, bukan berarti istri ini kita sewain, nggak boleh, ya dosa, haram ya. Maksud saya adalah begini, ketika terjadi wati syubhat itu hubungan karena kesamaran gitu. Contohnya begini, ketika seorang suami dia bepergian jauh meninggalkan istrinya di rumah, katakanlah selama sebulan gitu ya. Nah, begitu selesai 1 bulan, dia pulanglah tuh ke rumah. Cuman dalam pikirannya adalah, begitu sampai rumah, saya langsung ingin mengadakan hubungan biologis dengan istri saya. Saya mau langsung ke kamar. Kalau zaman dulu kan nggak ada listrik, nggak terang, gelap, bahkan lampu dimatikan. Ternyata di dalam kamar tadi yang tidur adalah bukan istrinya gitu, tetapi istri tetangga gitu. Ini kejadian ini nyaris nggak pernah terjadi, tapi secara kias bisa saja terjadi. Kemana istrinya? Istrinya misalkan lagi ada perlu tuh ke rumah orang tuanya dan seterusnya. Sehingga begitu suami tadi langsung masuk kamar, dia pikir yang di kamar adalah istrinya, gitu ya. Kemudian digauli, karena kan gelap totalitas. Dan dia niat menggauli istrinya. Begitu nyala lampu, ternyata istri tetangganya. Katakanlah tetangganya Ahmad ya. Nah, dalam fikih si laki-laki tadi wajib ganti rugi kepada perempuan tersebut tuh. Kenapa? Karena perempuan yang digauli tadi bukan istrinya, ternyata istri tetangga. Dia harus ganti rugi. Ganti ruginya gimana? Ganti ruginya dia memberikan mahar misil kepada wanita tadi. Pertanyaan berikutnya adalah, mahar misil itu milik siapa? Milik istri tersebut atau suaminya, yaitu tetangganya tadi? Fikih menjawab, mahar misil tersebut milik istrinya, bukan milik suaminya. Nah, itu namanya milkul lintifa, la milkul manfa'ah. Milkul lintifa, bukan milkul manfa'ah. Beda kalau motor. Kalau motor itu ya milkul lintifa dan juga milkul manfa'ah gitu. Itu sedikit bicara tentang tamlik yang nanti konsekuensinya menjadi milik gitu. Kemudian arti nikah, ternyata dia punya arti majaz, punya arti hakikat, punya arti majaz. Sehingga dikatakan wahwa dan nikah hakikatun fil aqdi. Dia secara hakikat digunakan untuk akad. Majazun fil wat'i. Dia arti majaz fil wat'i pada wat'i. Katakanlah hubungan lawan jenis, hubungan suami istri. Ala sahih, menurut kalian yang sahih. Jadi menurut kalian yang sahih, nikah itu, kata nikah dia punya arti hakikat, punya arti majaz. Arti hakikat itu arti sebenarnya, di mana kata tadi memang pada asal kejadiannya diletakkan untuk menunjukkan arti tersebut. Arti nikah secara hakikat akad, makanya disebut akdun nikah. Artinya ketika nikah dia kita artikan akad nikah berarti mana hakikat gitu. Tetapi ketika ada orang mengartikan nikah, menggunakan kata nikah, tapi yang dimaksudkan adalah hubungan suami istri, nah ini artinya majaz, ya, bukan arti sebenarnya. Nah, itu pendapat yang sahih. Kita lanjut. Sunnah ayin nikahu lita iqin ay mutajin lil wat'i wa ini ishtaghala bil ibadah. Nah, sekarang baru kita bicara hukum nikah. Sunnah disunahkan ay nikah lita iqin bagi taik. Taik itu asal artinya orang yang rindu, orang yang pengen gitu ya.
Orang yang pengen gitu. Kan ada peribahasa Arab dulu, anta ta'ik wa ana ma'ik fa kaifa nattafiq. Kamu rindu, aku benci, maka bagaimana mungkin kita bertemu. Nah, ta'ik di sini diartikan ay mutajannil wat'i, orang yang membutuhkan kepada hubungan biologis. Wa ini syaghala bil ibadah, sekalipun dia sibuk ibadah. Qadirin, taik tadi mampu. Ala mu'natin, mampu untuk memikul biaya pernikahan dan rumah tangga. Gitu. Artinya ketika seorang laki-laki dia butuh kepada nikah, dia pengen dan ada dorongan biologis. Katakanlah hubungan biologis dia ya, dia pengen nikah, dia pengen melakukan hubungan biologis. Walaupun dia sibuk ibadah dan di sisi lain dia mampu melakukan itu. Maka laki-laki yang seperti ini hukum nikah pada diri dia adalah sunnah gitu. Kan ada laki-laki yang wajib menikah, ada hukum nikah itu bisa wajib. Jadi sebenarnya ketika kita bicara hukum nikah tergantung kondisi seseorang. Ada seseorang yang dia buat nikah wajib. Apa itu? Pertama, dia pengen banget itu hubungan biologis, artinya menyalurkan kebutuhan libido biologisnya. Dan seandainya dia tidak salurkan dengan jalan yang benar, yaitu istrinya, katakanlah dia punya istri maksud saya, dia bisa berzina. Nah di sisi lain, dia sudah mapan. Arti mapan di sini maksud saya, dia sudah mampu untuk memikul biaya nikah dan rumah tangga. Nah kalau ada laki-laki seperti ini, hukum nikah bagi dia wajib. Gitu. Jadi hukum nikah itu bisa berbeda-beda tergantung situasi kondisi seseorang. Gitu. Kita lanjutkan. Jadi disunahkan nikah bagi orang yang butuh kepada wati, hubungan biologis. Kemudian dia mampu. Mampu apa? Qadirin ala mu'natin. Dia mampu mu'nah, memikul biaya. Biaya di sini maksudnya apa? Min mahrin wa kiswati fasli tamkinin wa nafaqati yaumihi lil akhbari thabita fi sunani. Dia mampu apa? Mampu memikul biaya nikah, yaitu memberikan mahar, mas kawin pada istrinya. Kemudian kiswah fasli tamkin, memberikan kebutuhan istrinya yang disebut sandang, ya. Sandang, pangan, papan, gitu. Kalau zaman dulu nyebutnya gitu. Dia mampu memberikan kiswah, pakaian kepada istrinya, dan pakaian tadi disesuaikan dengan musim. Ketika musim dingin, dia harus memberikan istrinya pakaian musim dingin, misalkan yang anget-anget ya, pakaian yang anget. Ketika musim panas, dia juga harus dia wajib membelikan istrinya pakaian yang dipakai musim panas. Gitu. Dan dia wajib memberikan kiswah tadi, pakaian sesuai musim dengan syarat tamkin. Tamkin itu artinya istrinya taat sama dia, istrinya tidak nusyuz lah gitu ya. Istrinya tidak membangkang. Artinya istrinya menyerahkan dirinya kepada suaminya totalitas. Gitu. Apalagi kewajiban dia? Wa nafaqati yaumihi, dan memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah siang dan juga nafkah malam. Gitu ya. Lil akhbari tsabitati fi sunan. Itu semua dalilnya adalah hadis-hadis yang telah tetap fi sunani dalam kitab As-Sunan. Ada yang bacanya ifatisin as-sanan dan seterusnya. Waqad awradtu jumlatan minha fi kitabi ihkami ahkamin nikah, dan sungguh aku telah kemukakan, aku udah tulis ya, jumlatan minha, sekumpulan minha darinya, dari akhbar, dari hadis-hadis tadi. Fi kitabi, dalam kitabku namanya ihkam ahkamin nikah. Ikam itu artinya mengokohkan, memantapkan ahkamin nikah. Ya tentu yang ditulis oleh Imam Zainuddin Al-Malibari, ya. Ai mu'allif Fathil Mu'in hadza. Kenapa sunnah tadi diperintahkan oleh agama, dianjurkan, disunahkan? Walima fi min hifziddin wa baqa'in nasal. Dan karena apa-apa yang fihi pada nikah tadi, min hifziddin, daripada memelihara agama, wa baqa'in nasli, dan tetapnya nasal, keturunan.
Ini bicara faedah nikah. Apa sih faedah nikah? Ya ketika kita bicara faedah nikah, nikah banyak faedahnya, berzina nggak ada faedahnya, malah ada mudorot. Gitu. Faedah nikah di sini dibilang ibziddin, memelihara agama. Artinya memelihara agama, ketika seseorang dia sudah menikah dan dia sudah jadi suami istri, maka insya Allah separuh agamanya, separuh ketaatannya kepada Allah sudah terjaga. Berarti tinggal separuh lagi dia lengkapi dengan takwa kepada Allah. Sempurna dah tuh. Takwa kepada Allah. Kemudian dia udah nikah, udah punya suami istri, udah suami istri, sudah ada penyaluran biologis, maka agamanya akan terpelihara. Ya artinya insya Allah dari segi maksiat udah terpelihara dia, karena kan udah punya istri, udah ada penyaluran dan seterusnya. Itu faedah dan hikmah nikah yang pertama. Yang kedua, wabaqa'in nasli, dan tetapnya keturunan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menikah, artinya lawan jenis, laki-laki dan perempuan menikah, tujuannya adalah nanti agar punya anak. Nanti anaknya nikah lagi, punya cucu. Cucunya nikah lagi, punya cicit. Kemudian cicitnya nikah lagi, punya apa dah. Sehingga artinya regenerasi itu nggak putus. Sehingga keturunan manusia, sehingga jenis makhluk Allah yang namanya manusia, jadi nggak putus, terus menerus sampai hari kiamat. Itu faedah nikah yang kedua. Makanya Islam mengharamkan homoseks, laki-laki sama laki-laki. Kemudian Islam juga mengharamkan lesbian, perempuan sama perempuan. Salah satu penyebabnya kenapa? Karena kalau laki-laki sama laki-laki menikah, dia nggak punya anak, gitu. Perempuan sama perempuan nggak punya anak, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ya manusia habis, nggak punya anak, ya sudah putus jadinya. Tuh. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga adalah nailul ladzah, memperoleh kelezatan. Ya jelas lah itu ya. Artinya dengan penyaluran biologis, maka kedua belah pihak merasakan kelezatan. Hikmah yang keempat, faedah yang keempat apa? Daf'u dororil lihtibas, yaitu dengan disalurkannya kebutuhan biologis, kalau bahasa langsung, dengan disalurkannya sperma yang ada pada seorang laki-laki, disalurkan pada jalan yang Allah ridhoi, dengan disalurkan secara berkala bertahap, maka laki-laki tadi akan menjadi sehat. Kenapa? Karena ya ilmu dokter juga memahami ketika produksi sperma pada laki-laki itu tidak disalurkan, artinya di dalam tubuh terus, nggak ada pengeluaran, maka dia akan sakit. Dia akan sakit, akan mendapat mudorot laki-laki tadi. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya laki-laki ya, di mana ketika kita masih jadi anak muda, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita yang namanya mimpi basah. Ya berbeda-beda lah ya. Ada yang mimpi basah seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali. Tapi itu yang pasti adalah kasih sayang Allah kepada kita. Artinya dengan kita mimpi basah, sperma tadi keluar, sehingga badan kita sehat. Coba pikirin, kalau seandainya nggak ada mimpi basah, nggak ada pernikahan, kemudian sperma diproduksi terus dalam tubuh kita, dan itu nggak ada penyaluran, ujung-ujungnya mudorot, badan kita sakit, pokoknya penyakit lah gitu. Kelebihan hormon atau kelebihan apa itu namanya. Kita lanjut dikit lagi. Itu hikmah nikah di dunia. Adapun faedah nikah nanti di surga tetap ada pernikahan, dia faedahnya hanya satu, yaitu nailul ladzah, memperoleh kelezatan. Kenapa? Karena di surga tidak ada regenerasi, tidak ada istilah beranak, satu. Terus di surga juga bukan seseorang tuh artinya seseorang tidak lagi ditaklif untuk menjalankan hukum-hukum agama, malah di surga itu adalah tempat untuk diberikan pahala, diberikan ganjaran kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia. Kemudian di surga juga tidak ada yang namanya mudorot, walaupun seandainya sperma tidak disalurkan, tetap tidak ada mudorot. Nah kalau di dunia, ketika sperma dalam tubuh terus dan dia diproduksi terus oleh badan kita, nggak disalurkan, nggak dikeluarkan, mudorot. Tapi penyaluran pengeluarannya
di jalan yang Allah ridhoi, di jalan yang taat pada Allah, bukan jalan maksiat gitu. Kalau melalui perzinahan haram, karena itu bukan jalan yang Allah pilih dan itu penyalurannya salah. Apalagi onani setiap hari, sama, itu juga nggak boleh, dosa, karena cara penyalurannya salah gitu. Wa amata ikul ajizu anil mu'ani. Adapun orang yang dia pengen nikah, al ajizu anil mu'an, tetapi dia tidak mampu memberikan biaya-biaya nikah tadi itu, mahar nggak bisa, memberikan pakaian, sandang, pangan kepada istri, nafkah nggak bisa juga gitu. Fal aulalahu tarkuhu, maka yang lebih utama adalah meninggalkan pernikahan tadi. Artinya dia nggak usah nikah. Ya, karena kan dia nggak pengen ke arah sana, ke arah masalah biologis. Wa kasru hajatihi bisaumi, dan dia mematahkan kebutuhannya kepada nikah tadi. Itu dia, bisaumi dengan puasa. Berarti jalannya di sini dikasih tahu, dikasih akses jalannya adalah pertama dia tinggalkan nikah tadi itu. Karena memang dia maksud saya pengen ya. Dia pengen menikah, tetapi dia tidak mampu terhadap biaya pernikahan. Maka yang lebih utama ditinggalkan nikah tadi, kemudian perbanyak puasa gitu. Ya, ada juga orang yang mengatakan, ini terutama yang keyakinan tinggi ya, udah nggak apa-apa, bismillah, nikah, Allah nanti yang menjamin, Allah nanti yang memberikan kemudahan gitu. La biddawa, jangan sekali-kali dia kasru hajatihi. Arti kasru hajat itu memecahkan kebutuhannya. Artinya mengantisipasi hawa nafsunya, mengantisipasi libidonya, syahwatnya. Jangan pakai obat, enggak ya. Jangan pakai obat. Artinya obat untuk menghapus syahwat, itu enggak boleh. Enggak boleh ya. Bahkan kalau sampai mematahkan syahwat sama sekali, sehingga syahwatnya hilang sama sekali, ya haram nanti hukumnya. Sehingga katakanlah seorang wanita, biasanya kalau di kita tuh dibilang dengan menelan atau meminum kapur barus, itu kamper gitu ya. Seorang wanita salah satu jalannya adalah untuk menggugurkan kandungan. Kalau zaman dulu tuh minum kapur barus, dan itu nggak boleh, haram ya. Atau seorang wanita yang ingin mengeringkan rahimnya sehingga dia nggak beranak lagi, dan itu tanpa alasan yang pasti, tanpa alasan yang syar'i dan logika, tahu-tahu dia mengeringkan rahimnya dengan mengkonsumsi atau minum kapur barus, itu juga nggak boleh juga, haram. Begitu juga seorang laki-laki ketika dia ingin menghilangkan nafsu syahwatnya, biologisnya, libidonya kepada lawan jenis, dia minum kapur barus sehingga total hilang 100%, itu juga nggak boleh, haram dia. Karena mudarat, ad-darar yuzalu, kemudorotan dihilangkan. Lihat lagi, wa kuriha li ajizin anil mu'ani ghairi ta'iqin, dan dimakruhkan nikah li ajizin bagi orang yang lemah, anil mu'an, daripada biaya. Dia biaya nggak punya, nggak bisa, kemudian nggak ada keinginan untuk nikah, nggak ada keinginan untuk penyaluran biologis. Nah, bagi dia makruh gitu. Sehingga kalau yang disebutkan di sini, pertama, disunahkan menikah bagi orang yang ingin menyalurkan biologis gitu ya, dan dia mampu memikul beban-beban pernikahan dan rumah tangga gitu. Itu hukum sunnah. Tetapi di sini dia masih mampu menahan dirinya sehingga tidak berzina. Nah, kalau ada orang dia mampu untuk memikul beban biaya pernikahan dan dia pengen menyalurkan kebutuhan biologis, kalau nggak disalurkan dia bisa berzina. Nah, ini bagi dia hukum nikah wajib itu ya. Kemudian juga ada kondisi tadi, adapun orang yang pengen melakukan hubungan biologis tetapi dia tidak mampu memikul biaya-biaya tersebut, maka bagi dia lebih bagus tidak menikah. Loh, gimana dong caranya? Wa kasru hajati bisaum, dan nafsu seksualnya tadi, syahwatnya tadi, hendaklah dinetralisir dengan banyak puasa, bukan dengan obat, jangan. Selanjutnya hukum nikah makruh. Bagi siapa tuh? Bagi orang yang tidak mampu memikul biaya, dan dia tidak ada keinginan biologis. Dia tidak ada keinginan
syahwatnya lemah. Artinya dia tidak keinginan untuk melakukan hubungan biologis gitu. Terakhir, wa yajibu bin nazri, ada nikah yang hukumnya wajib, tadi salah satunya kita disebutin. Nah sekarang wa yajibu bin nazri, nikah hukumnya bisa menjadi wajib bin nazri dengan dinazarkan. Haitsu nudiba, di mana disunahkan nikah pada orang tadi. Artinya ketika ada seseorang pada diri dia nikah hukumnya sunnah. Kemudian dia nazar, kalau saya diterima kerja, maka bulan depan saya mau menikah. Nah kalau ketika dia nazar kayak tadi, bagi dia nikah hukumnya wajib. Gitu. Ada juga nikah yang hukumnya haram, yaitu katakanlah seperti seorang laki-laki menikahi seorang istri, tujuannya untuk menzalimi istrinya, tujuannya untuk menyiksa istrinya, tidak dikasih nafkah, tidak dikasih kebutuhannya, pokoknya untuk menyiksanya. Nah itu hukumnya haram bagi dia menikah gitu. Alhamdulillah selesai. Selanjutnya insya Allah pada pertemuan berikut kita bicarakan tentang kaitan al-khitbah, lamaran. Apa sih lamaran dan apa saja yang disunahkan sebelum terjadi seorang laki-laki melamar seorang perempuan yang nanti akan menjadi calon istrinya gitu. Itu yang bisa disampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ala famikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.